waktunya. Ya, makasih Bu Siolan, Ya, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, salam selamat sehat malam buat kita Pak. semuanya. Selamat malam. Malam, Pak. Kita memasuki sekarang dalam masa Prapaskah yang keempat dengan tema persaudaraan dalam dunia digital. Kalau kita masih ingat kembali apa yang kita baca atau apa yang kita renungkan di tema APP yang pertama dalam persaudaraan dalam keluarga, ada satu kata dari Bunda Maria yang berkata kepada para pelayan, apa yang dia katakan, lakukanlah. Maka kemudian Yesus meminta pelayan itu mengisi air, kemudian ke dalam tempayan dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Nah, kita belajar dari sana pesan tersebut ternyata memang dilakukan oleh apa yang terjadi dalam bacaan kedua dalam kisah orang Samaria yang murah hati dalam persaudaraan dalam keluarga, yaitu ketika ada orang Yahudi yang luka parah, ada orang Lewi dan imam yang lewat di pinggir di seberang jalannya, dia tidak membantu, tetapi orang Lewi datang, orang Samaria datang untuk membantunya. Jadi orang Samaria di sini melakukan apa yang Tuhan telah sabdakan. Jadi terutama di masa APP ini memang lebih banyak kita uh, berefleksi tetapi dalam implementasi gitu. Jadi kan seringnya kita berefleksi atau bermeditasi kan lebih ke sendiri. Kali ini kita berefleksi dalam aksi nyata. Lalu kita tahu setiap manusia ketika manusia itu walaupun mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya, tetapi manusia selalu atau sering dirongrong oleh rasa khawatir, oleh rasa takut. Aduh, nanti gimana ya saya ke depannya? Aduh, anak saya nanti sekolahnya bagaimana? Aduh, nanti anak saya kerjanya di mana? Aduh, ntar menantu saya bagaimana? Begitu banyak kekhawatiran di dalam diri kita. Nah, dalam pertemuan yang ketiga tentang persaudaraan dengan lingkungan hidup, sebetulnya ketika manusia itu mendengarkan dan manusia itu coba memahami apa yang telah Tuhan ciptakan, maka manusia tidak akan mengalami kekhawatiran atau ketakutan karena semuanya memang telah Allah siapkan. Hanya manusia seringkali khawatir dengan apa yang belum terjadi dan manusia tidak menyerahkan kekhawatirannya itu kepada Tuhan, tetapi manusia seringkali bergelut, malah ada yang dalam tanda kutip menikmati kekhawatirannya tanpa dirasa menyebabkan manusia tersebut bukannya bisa menikmati kehidupan yang ada pada saat sekarang, tetapi manusia kalau anak zaman sekarang nyebutnya hidupnya jadi penuh dengan halu. Halu tuh jadi halusinasi lah, hanya ada gambaran-gambaran. Padahal yang diperlukan oleh manusia sekarang itu adalah sebetulnya menikmati apa yang kita miliki sekarang. Jadi bukan dikhawatirkan atas sesuatu yang tidak kita miliki. Itu yang seringkali manusia menjadi hidupnya penuh kekhawatiran dan hidupnya penuh kegalauan ataupun juga ketakutan. Nah, di dalam pertemuan yang keempat, yaitu zaman sekarang dan bahkan mungkin secara drastik boleh dikatakan dunia ini tiba-tiba menjadi booming, yaitu yang disebut dengan dunia digital. Kalau kita perhatikan aja sebetulnya kan kita bayangkan apa sih yang terjadi dari bulan katakanlah Februari atau Maret 2020 sampai dengan sekarang Maret 2021, 1 tahun kita terkena COVID. Apa yang terjadi? Jadi kalau kita bisa merefleksikan bagaimana saya dulu
2020 Maret dengan saya sekarang Maret 2021. Apa yang terjadi dengan saya? Secara katakanlah, baik itu pertumbuhan iman ataupun, bagaimana saya hidup, bagaimana saya bekerja dan lain sebagainya. Memang kalau kita perhatikan, dalam 1 tahun ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Dari mulai anak-anak sekolah di rumah, dari mulai kita kerja di rumah, dari mulai orang tidak ada kerjaan lagi, dari mulai apa, misa juga tidak bisa ke gereja tetapi di rumah. Jadi segala sesuatu kita hanya atau bisa lakukan di dalam rumah. Lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang-orang lain? Itu melalui handphone, itu melalui dunia digital. Tanpa kita sadarin ada suatu akselerasi, ada suatu percepatan di dalam manusia mengadopsi dunia digital ini. Saya masih ingat dulu kalau kita mau meeting, dulu mungkin belum Zoom ya, katakanlah, Skype ataupun Teams, itu sulit sekali untuk orang undang seperti itu karena orang lebih senangnya adalah ketemu, face to face dan kalau kita ketemu face to face memang paling mentok 1 hari bisa ketemu 2 paling mentok tiga tiga orang karena atau 3 kali meeting karena apa ya, jarak dari suatu tempat ke tempat yang lain di Jakarta ini kan memakan waktu. Nah, tapi kalau kita perhatikan juga di dunia digital, yang mungkin kalau kalau sudah, Bapak Ibu terbiasa, begitu banyak sebenarnya informasi di sana. Itu benar-benar seperti dunia di mana kita bisa mendapatkan segala informasi. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan, eee, persaudaraan dalam dunia digital, ketika saya masuk ke dalam handphone yang saya baca itu atau saya genggam itu, apa informasi yang saya dapatkan? Apa sebetulnya yang saya cari di dalam itu? Nah, kita nanti, akan belajar atau mencoba memahami ataupun mungkin Bapak Ibu bisa melihat di dalam slide yang saya bagikan ini, kita melihat bahwa sekarang ini kita bisa terkoneksi dengan berbagai macam manusia di dunia, maupun sekarang mungkin termasuk orang-orang baru. Kalau kita nggak perhatiin aja di anak-anak muda, sekarang pasti mereka sangat mudah lah untuk mendapatkan orang-orang baru. Termasuk saya pun yang banyak, mungkin dalam setahun ini banyak orang yang japri dan ya macam-macam orang lah dari jualan apa, minta tolong apa, sampai macam-macam pun sekarang di dalam itu, di dalam, si handphone itu kita bisa bisa bertemu. Nah, sebetulnya tanpa kita sadarin bahwa sebetulnya bagaimana sih di dunia yang serba digital itu sebetulnya kita harus hidup gitu. Banyak sekali manusia yang dik-dik, tapi ketika saya di dalam dunia digital, saya bisa menjadi Superman atau saya menjadi Batman. Orang seringkali di dalam dunia digital, dia bisa menjadi orang yang lain yang bukan aslinya seperti di dunia fisik. Itu saya rasa, udah bukan rahasia lagi karena begitu banyak orang ingin, yang menggunakan katakanlah akun-akun yang tidak menggambarkan dirinya. Jadi secara psikologis sebetulnya manusia itu memimpikan jadi apa, jadi Sailor Moon lah, jadi apa, dan dia mencoba menawarkan atau merefleksikannya itu di dalam dunia, digital kita. Nah, terus kemudian juga bagaimana kita sebagai orang Kristen atau kita sebagai orang Katolik, kita ini bisa hadir di dalam dunia digital, bukan hadir saja sebagai pengkonsumsi informasi, sebagai pengkonsumsi katakanlah berita, video, ataupun apapun, tetapi kita ikut terlibat
menjadi bagian di dalam dunia digital itu. Kenapa? Karena dunia digital ini memang kejam. Mereka, bisa men-setting katakanlah, kalau katakanlah di Google, Google bisa aja men-setting ketika nama Yesus dibuang, orang ketika search nama Yesus nggak keluar itu, bisa. Jadi memang tanpa kita sadarin dunia digital ini memang dikuasai oleh tidak lebih dari 5 perusahaan besar di dunia. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi kita belum tahu seperti apa di masa depan, ya maka mungkin informasi itu, tidak akan ada. Mungkin kita termasuk generasi-generasi lama, generasi Kus Plus, Hetty Koes Endang nih kayak kita, Bu Syulan. Kita ini masih oke, kalaupun besok saya nggak ada Facebook, no problem. Besok kita nggak ada YouTube, no problem. Kita besok nggak ada WhatsApp juga no problem, masih bisa kita hidup biasa, pergi ke tetangga dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak sekarang mungkin mereka berbeda. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi, di masa yang akan datang. Namun apa yang bisa kita lakukan sekarang, bagaimana sih kita berkoneksi di dalam dunia digital, tetapi kita mencerminkan diri kita sebagai orang Kristen seperti apa adanya saya di dunia yang sebenarnya. Nah, jadi kalau saya katakan di dunia digital itu pertama kali siapapun saya, itulah yang ada di dunia digital. Jadi the truth di dunia digital atau bukan, ya itu sama. Itu sebenarnya tantangan. Jadi tidak bisa di dunia digital dia orangnya jadi seperti X, kenyataannya dia Y. Dia di dunia digital orangnya seperti Z, kenyataannya dia B dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu? Caranya adalah bahwa apa yang kita masukkan ke dalam dunia digital itu memang apapun atau hal tersebut terkoneksi dengan Tuhan kita. Artinya bukan melulu kita hanya untuk mewartakan sabda Tuhan, which is very good. Tetapi apapun yang kita lihat, apa yang kita search, ya yang memberikan juga suatu kesehatan, katakanlah pikiran, batin, dan jiwa gitu. Karena ketika itu kan apapun yang ada dalam handphone itu mau dicari sedemikian mudahnya. Dan di handphone tahu begitu dicari barang yang kita suka, selamanya si barang itu ngejar terus dengan berita-berita yang mirip. Apa aja misalnya cerita tentang terorisme dicari, keluar berita tentang terorisme. Begitu saya tutup buka, maka ketika di search di tempat yang itu, dia akan cari memberi kepada kita berita-berita yang kita suka. Karena mereka memiliki algoritme yang mana dia kejar berdasarkan perilaku kita yang disebut dengan bahasa IT-nya disebut artificial intelligence. Jadi kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang Katolik, kita hanya meyakinkan bahwa apa yang di handphone yang di ini itu adalah memang kita terkoneksi dengan, eee, satu yaitu Tuhan kita. Jadi perlu kita ingat bahwa kita ini sekarang terkoneksi, terhubung, connected. Jadi artinya apa? Artinya kita dengan siapapun informasi itu akan begitu dengan cepatnya. Seperti Ibu Syulan katakan bisa positif, bisa juga menjadi hal negatif. Ketika beritanya positif seperti misalnya Paus datang ke Irak, pergi melakukan kunjungan ke tempat di mana Abraham dulu tinggal, wah langsung orang begitu cepat. Paus ketemu dengan orang yang bisa katakanlah ada mungkin, dua, kaum yang sedang bersengketa, maka informasi itu begitu cepat dan kita sebagai orang Kristen begitu bangganya atau begitu senangnya melihat Paus kita sebagai orang yang memberikan perdamaian. Tetapi demikian juga ketika ada informasi-informasi yang tidak penting, yang bombastis, begitu cepat lagi juga nyampe kepada kita. Sehingga kita secara tidak langsung memang perlu waspada
terhadap apa yang kita baca, apa yang kita sebarkan, dan lain sebagainya. Karena ingat, eee, apa yang kita sebarkan secara tidak langsung menunjukkan diri kita, apapun itu. Coba aja direfleksikan. Saya kan kebetulan ada di RT juga di grup. Jadi kalau saya perhatiin di RT, oh ibu ini dia kirimnya ini. Oh bapak ini dia kirimnya ini. Jadi ketika dibaca-dibaca, memang ketika ketemu ya karakternya kurang lebih, sama gitu. Bukan berarti kita nggak boleh ngirim apa-apa saja, tapi nanti kita akan di-sharing-kan di sini apa sih sebetulnya yang penting yang kita perlu, bagikan kepada sesama. Jadi di sini kita sekarang menurut saya, sedang hidup dalam masa transisi nih Bapak Ibu, antara yang terhubung yaitu melalui dunia maya, tetapi kita juga terelasi dalam relasi fisik ya, karena walaupun bagaimanapun kita masih senang ketemu tetangga, ketemu saudara dan lain sebagainya. Dan 2 hal ini saya rasa di masa transisi ini akan terus terjadi. Mudah-mudahan sih tidak semuanya akan ekstrim ke sebelah kiri yang terhubung, walaupun banyak anak muda sekarang yang dia bisa duduk di depan laptop selama mungkin 18 jam, dengan dia connected, entah dia bekerja, dengan entah dia apa, tetapi secara tidak langsung budaya ataupun lifestyle kehidupan manusia yang akan datang itu kira-kira udah bisa terprediksi. Tapi kita kaum baby boomer, yang katakanlah generasi lahiran tahun 40-an sampai dengan saya rasa 70, 80 pun yang masih bisa, kita sih masih katakanlah mengapresiasi, tentang adanya relasi secara fisik. Nah, kita akan mendengarkan satu, bacaan yang sebetulnya bacaan ini kalau kita baca banyak hal sekali dari bacaan tersebut, itu juga membuat suatu summary lah dari pertemuan pertama, kedua, yang ketiga. Terutama dalam kaitannya kita bagaimana sih membangun persaudaraan di dunia digital. Tadi saya udah masukin kuncinya terconnected, terhubung. Tinggal pertanyaannya kita terhubung dengan siapa. Karena di dunia maya ketika terhubung dengan satu, misalnya saya suka judi online dan kita akan spend banyak waktu memang di sana di judi online. Kalau kita terhubungnya di dunia fashion, ya pasti kita akan mainnya di kurang lebih di sekitar fashion dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi kita karena saya lupa ya, saya rasa dari 7,6 miliar penduduk dunia, saya rasa mungkin hampir lebih dari setengahnya sekarang itu udah connected ke ke dunia internet. Saya bacakan tentang pokok anggur yang benar dan perintah supaya saling mengasihi, agar bacaan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 17 ini bisa menginspirasi kita, terutama yang ada dua. Jadi di dunia digital, jadi dengan siapa kita terkoneksi, dan kedua adalah tentang persaudaraan, yaitu nanti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang saling mengasihi. Saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Papaku. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Kalau kita, baca, saya tidak akan run through terlalu detail, tapi saya berikan, beberapa kata kunci pesan daripada Injil ini yang berkaitan dengan dunia digital. Jadi sebetulnya kita di dunia fisik pun kita percaya kita sebagai murid-murid Tuhan, kita sebagai anak Allah karena pada saat dibaptis dosa kita juga telah dihapuskan, maka kita memiliki pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus dan Bapa adalah pengusahanya. Kita itu ranting, jadi ranting yang ngunci ke pokok anggur. Apa yang diharapkan dari ranting? Tentu saja kalau kita perhatiin, saya nggak tahu ya, saya kan jarang iniin ke pohon. Tapi rasanya kita kan nggak pernah melihat buah di dalam pokok. Buah itu adanya di ranting. Jadi kalau misalnya makanya yang ditentukan di sini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Jadi pesannya jelas nih, yang tidak berbuah disebutin di sini yang tidak berbuah dulu, dipotong. Berarti kan dipotong dan setiap ranting yang berbuah, nggak nyebutin buahnya 1, 2, 3, dibersihkannya. Karena dikasih tahu pasti dibersihkan itu kan pasti agak di-cut sedikit supaya dia bisa bagus dan rasanya mungkin agak sakit. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Jadi kita tahu sesuai dengan tema APP, semakin berarti kita tidak pernah selama Tuhan berikan nafas kepada kita, udah Dik, udah Bu Syulan, udah, Pak Tony, kamu udah capek, udah jangan melayani terus, nggak pernah. Kenapa? Karena kita diminta untuk lebih banyak berbuah setiap saat. Sepanjang kita menempel kepada pokok anggur yang benar. Jadi kalau misalnya ada pasangan kita, "Udah, kamu udah cukup, jangan usah melayanin lagi, sekarang saatnya jalan-jalan." Enggak, enggak ada perintahnya di sini. Perintahnya harus tetap growing, harus tetap fruitful, harus tetap berbuah. Disebutkan di sini tadi dibersihkan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bagaimana kita supaya bisa berbuah? Dengarkan sabda Tuhan kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria di bacaan yang pertama, di minggu pertama. Apa yang dia katakan kepadamu, lakukanlah. Jadi itulah yang membuat kita terus dari hari ke hari kita selalu dibersihkan.
Ya minimal kita ikut misa, minimal kita baca kitab suci entah di rumah, untuk mencoba mau agak lebih banyak waktu lagi, bisa lihat, search di Stabiloin, apa yang diartikan apa, supaya kita semakin mengetahui apa sih sebetulnya rahasia karya keselamatan Allah, sekaligus juga mengetahui tentang kisah kasih Allah kepada umat manusia. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi artinya tidak pernah kita mengatakan, wah kita hebat karena saya. Tidak pernah. Kalau kita mengatakan seperti itu ya kita menjadi orang yang apa ya, yang sombong, menjadi orang yang sama seperti Adam dan Hawa, ingin seperti Allah untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang benar. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi syaratnya tinggal di dalam Tuhan, kita dibersihkan dengan sabdanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, akibatnya ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, artinya mati. Jadi kalau apa sih bentuk dari kehidupan? Ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya, dipotong. Itu kalau yang Bapak Ibu sering apa ya, ini buah-buah apa, pohon-pohonan kan udah pasti sudah sangat memahami hal tersebut. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Itulah kalau tidak berbuah. Jadi syarat pertama ketika kita nempel kepada pokok yang benar, kita diharapkan berbuah. Mau di mana saja, mau di dalam kehidupan sekarang ataupun ketika kita sekarang masuk ke dalam dunia digital. Apa yang bisa dilakukan? Apa saja. Ngeblas di WhatsApp tentang sabda Tuhan. Saya pernah cerita, udah lama sekali, lagi itu saya ketemu dengan beberapa teman-teman CAP zaman 2011, 2012, terus kita reuni CAP, saya CAP-nya di Santo Andreas. Terus saat itu saya sedang memulai buat renungan Mutiara Iman. Terus dia bilang, "Ibu setelah baca gimana?" "Aduh Dik, terima kasih renungannya bagus." Dia bilang, "Oh ya puji Tuhan." "Terus Ibu setelah terima ngapain?" "Ya udah saya simpan aja." Saya bilang, "Kenapa Ibu nggak bagi ke orang?" "Aduh saya takut." "Takut kenapa?" "Takut kayak saya tuh kayaknya belum suci gitu untuk melakukan seperti itu." Nah berarti kan sebenarnya secara tidak langsung ketika kita mengirimkan sesuatu ada ekspektasi dari orang bahwa dalam punggung kita ini seolah-olah ada beban moral. Dan sebetulnya kan kalau kita kembali lagi ke kitab suci kan, eee, kalau kita merasa merasa seperti itu kan bisa dua artinya. Bahwa saya sebetulnya yang saya cari, ya terlepas dari kelemahan kita, adalah saya mungkin masih menikmatin dosa-dosa yang bisa saya lakukan. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan yang kedua adalah, eee, mungkin, satunya bahwa saya memang, ya sudah ini keep it for myself aja. Karena tidak perlulah ini kan kalau zaman anak orang modern kalau menurut saya sih omongan dari si jahat, "Sudah kalau agama mah privasi kamu dengan Tuhan, nggak usah dibagi-bagi ke orang." Kalau buat saya itu bisikan si jahat. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di sini, tidak sesuai dengan keempat Injil yang dikatakan ketika Yesus naik ke surga, yang mengatakan bahwa kita memang diminta untuk mewartakan kerajaan surga, membaptis orang, dan jangan takut karena aku akan menyertai kamu kemana-mana pun engkau pergi. Jadi dalam hal inilah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta saja yang kamu kehendaki, kamu menerimanya. Cocok banget. Seperti kisah, Kana yang di depan, kan. Kalau dengerin, ikutin, air pun jadi anggur. Jadi kita harus percaya, kalau saya berdoa kan, "Ya Tuhan saya memang mengharapkan, tapi saya percaya ketika saya berdoa, saya percaya Tuhan telah mengabulkan doa saya with whatever the jawaban doa tersebut," gitu. Jadi apa ya, ya
Ya udah Tuhan terima kasih udah didoain. Karena itu fiat-nya siapa, eee Bunda Maria, itulah bentuk ketaatan dan kepercayaan kita, "Jadilah padaku menurut kehendakmu," kalau kata Romo Romanus, yang ikut misa tadi pagi itu. Jadi kenapa kalau misalnya kita, bisa menerima minta, "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan," yaitu ada 2, "Jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Jadi penekanannya berbuah Bapak Ibu, mau di mana, mau di WhatsApp, mau di Facebook, Ibu Bapak di ini, tapi share something yang orang bisa baca. Kenapa? Karena dunia ini udah terlalu banyak dengan informasi yang kalau Bapak Paus itu cerita udah polluted, udah terlalu banyak informasi sampai, udah apa ya, polusi lah, polusi atas informasi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, ini ke perintah berikutnya, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Jadi ketika kita di pokok anggur selain berbuah, sebetulnya kita mengalami kasih. Kenapa? Karena Bapa telah mengasihi Putra dan Putra telah mengasihi kita dan kita akan tinggal di dalam kasihnya karena kita berada dalam pokok anggur yang benar. Syaratnya gimana? Kalau tadi kan mendengarkan, karena firman kan berarti mendengarkan. Kenapa? Jikalau kamu menuruti perintahku, yang tadi mendengarkan perintah Tuhan apa yang dia katakan lakukanlah, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi ketika kita melakukannya, ya menunjukkan mengasihi, maka kamu akan tinggal dalam hatiku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Makanya orang cerita, percuma kalau kata Paulus katakan orang sampai mengorbankan nyawa jika tidak ada kasih. Kasih itu sabar, kasih itu apa di Korintus 13. Jadi itu menceritakan bahwa sebetulnya pada saat kita melaksanakan, kalau pada saat kita melakukan perintah Tuhan pun ada suatu ada suatu dasar yang mendasari atau melatar belakangi setiap aksi kita, yaitu because of love. Kenapa? Karena saya nempel dengan Tuhan. Itu yang pernah saya cerita ke Bapak Ibu sesuai dengan Matius 27, ketika nanti kita di ketika nanti kita dihakimi antara domba dan kambing, lalu dikatakan, "Apakah ketika aku lapar engkau memberi aku makanan?" Kita baru mau jawab, sebelah Tuhan Yesus udah ada orang, "Oh iya, Tuhan Yesus, orang ini dulu waktu saya lapar, dia kasih saya makanan." Nah berarti saat itu kan kita udah mulai merasakan bahwa sebetulnya Allah hadir kalau di Matius 27 itu benar-benar dalam diri sesama kita. Dan apa yang membuat kita tergerak, kalau Tuhan Yesus katakan tergerak oleh belas kasihan. Jadi fondasinya selain tadi, pokok yang benar berbuah, ternyata ada berikutnya lagi kalau kita melakukan perbuatannya atau perintahnya, kita tinggal dalam kasihnya. Semua supaya dapat apa? Supaya dapat sukacita Tuhan rasanya gimana, itu kita bisa ngalamin. Semuanya kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu. Nah udah kasih, ada sukacita. Pakai salam, damai, kasih, sukacita, itu semua seperti apa, buah roh, eee, atas setiap orang yang nempel kepada pokok anggur yang benar. Jadi sukacitaku adalah dalam kamu dan sukacitamu penuh. Jadi ketika tanya, "Aduh saya lagi bagaimana ya saya supaya mendapatkan sukacita?" Lakukan seperti yang Tuhan barusan katakan, yaitu ya kita melakukan perbuatannya, pasti kita akan mengalami kasih itu dan kita akan mengalami sukacita. Sehingga perintahnya, summary-nya, "Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Kenapa? Karena kita berada dalam satu pokok anggur yang benar. Karena kita menempel ke dalam kasih yang satu. Jadi sangat makanya kita sebagai orang Kristen ketika kita ada orang yang memang membutuhkan kasih dan kita tidak sempat,
pada saat kan manusia saat itu, aduh saya lagi sibuk, lagi gimana. Ya memang ada baik minimal bentuknya bukan penolakan, tetapi bentuknya adalah memberikan harapan. Sebetulnya bukan harapan palsu ya, bukan PHP ya. Kenapa? Karena kita orang Kristen percaya dengan iman, harapan, dan kasih. Dan nggak ada penolakan. Jadi ketika ini orang datang ke Bu Syulan, aduh Bu Syulan lagi bete, lagi apa segala macam. Ibu boleh datang besok lagi, besok aja ya, kasih saya waktu, ntar saya nih lagi kurang. Nah, dengan dia memberikan itu seperti itu kan kita semua memberikan harapan. Mungkin dia karena mengimani, seperti tanya kenapa ibu itu datang ke Bu Syulan di antara 7,6 miliar penduduk dunia, kenapa datangnya? Ya kita nggak tahu. Mungkin doa Tuhan minta ibu itu untuk datang ke Bu Syulan. Itu bentuk dari iman dia, "Ah, saya datang deh." Dan ketika ini bukan penolakan. Nah, ketika Bu Syulan besoknya, "Bu, ya nih maaf Bu ya, kemarin saya lagi repot nih, ini Bu, saya ini buat Ibu." Dan Ibu kasih, berikan dengan kasih. Makanya kasih itu nyata. Kalau iman kan ada suatu, I believe lah, saya percaya ini, saya pasti ada. Terus kemudian ketika datengin, aduh saya kemudian saya ada harapan. Tapi kan harapan itu kan belum jadi kenyataan. Kenyataannya itu kan akhirnya adalah dalam dalam bentuk, kasih. Makanya kan disebutin di Santo Paulus kepada Korintus kan, kalau nanti kita ketemu Tuhan di surga, sudah tidak ada iman lagi, sudah tidak ada harapan lagi, yang ada hanya kasih. Kenapa? Karena iman kita udah terbukti bahwa Yesus hadir, bahwa Yesus Sang Juru Selamat menyelamatkan kita, dan harapan atas keselamatan kehidupan kekal itu kita telah mengalaminya. Sehingga apa yang kita akan alami pada saat itu adalah kasih, adalah kesatuan. Ini yang disebutin barusan, supaya kamu saling mengasihi. Kenapa? Karena kasih itu yang memang akan tertinggal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi jangan cerita kamu ngasih duit ceceng-noceng, terus kita cerita, "Adi ini duit saya dikemanain." Tidak, itu nggak ada apa-apanya. Karena kasih yang terbesar adalah kalau kita kasih nyawa kita buat sahabat kita. Siapa yang melakukan itu? Tuhan Yesus. Jadi kita kadang-kadang uang ceceng-noceng, waduh ceritanya bisa 2 hari 2 malam. Jauh, tidak akan. Artinya praktek ketika kita yang diharapkan memberikan perintah melakukan perintah Tuhan, tetapi kalau jika ada tidak ada kasih seperti Paulus, tidak ada gunanya. Jadi apapun yang dilakukan jika yang orang pada saat lagi cuci kaki itu, jika ada na na na. Bahkan dalam ceritain di lagu itu harus ada kasih ya. Kita mau melakukan apa, mau ngebela, mau bunuh diri, kebakar, apa segala macam. Jika tidak ada kasih, maka hampa dan tak berguna. Makanya lagunya kan, ajarilah kami bahasa kasihmu. Ini kelihatan karena sering dinyanyiin, lupa gitu. Padahal sebenarnya esensinya itu ada di sana. Kamu adalah sahabatku, jadi Tuhan Yesus karena udah satu pokok anggur, udah bukan hamba lagi. Kamu ada sahabatku jikalau kamu berbuat yang kuperintahkan kepadamu. Ketika kita baik, menunjukkan kasih ke orang. Kamu orang Kristen ya? Oh, kok ibu tahu? Ya, karena kamu penuh kasih. Itulah kalau sekolah zaman dulu itu emblem kita. Itulah emblem kita itu tuh yang ditempel di sebelah kiri. Saya anak Capkau, saya anak SMA 3, saya anak eh, Notre Dame dan saya anak mana adalah jika kita melakukan apa? Kembali lagi apa yang dikatakan oleh Bunda Maria di depan. Apa yang dia katakan kepadamu, lakukanlah. Maka, aduh mujizat udah nggak usah diceritain lagi. Dan ini bukan mujizat yang kita perlukan, tetapi kita menjadi sahabatnya, kita bisa menikmati kasihnya, kita bisa menikmati sukacitanya, kita bisa berbuah banyak, kita sudah jadi murid-muridnya. Kalau dibaca di sini, apa yang akan kita dapatkan? Kita mendapatkan kasih sukacita, saya rasa lebih dari 7, 8 apa yang Tuhan berikan kepada kita dan lebih dari mujizat.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Artinya Tuhan aja memberitahukan kepada kita rahasia surga, rahasia keselamatan. Makanya yang tadi saya katakan, ketika kita jadi orang Kristen udah tidak boleh pelit-pelit. Kita harus bagikan, begitu Tuhan baik. Ketika kita mengalami kasih karunia, share to other. Ketika kita mengalami bagaimana Tuhan mengampuni saya, bagikan itu kepada sesama. Ketika kita kita nggak bisa tidur karena kita merasa ada luka batin dengan orang lain, cari orang itu dan kita memohon sama-sama mohon ampun dan lain sebagainya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Nah, itu kan pergilah kamu diutus. Pergi artinya kita orang Kristen tidak bisa duduk manis. Kalau anak sekarang nyebutnya mager. Enggak. Kita itu harus aktif. Capek, memang capek. Tetapi di dalam keaktifan kita, itulah momen terindah kita berbagi kasih. Kalau kita di rumah, ya susah kan? Kan harus ada gitu. Ya kalau misalnya nanti kita lewat apa ya? Kalau lewat di handphone, cek aja dalam seminggu ini. Bapak Ibu yang seminggu atau sebulan ini, berapa kali belanja buat diri sendiri dan berapa kali kita belanja buat orang lain. Kalau jumlahnya udah 50-50, syukur kepada Tuhan. Kalau kita udah orderannya 5 kali, di mana 2 kali buat tetangga dan 3 kali buat kita, thanks be to God. Artinya kita juga memikirkan sesama kita karena kita ingin supaya saling mengasihi. Jadi perlu keterbukaan kita karena kita semua Bapak Ibu adalah saudara-saudari dalam Kristus. Kita semua adalah anak-anak Allah. Jadi menjadi suatu keharusan lah kita sebagai orang Kristen untuk bisa membantu sesama kita. Apalagi kita lebih terbuka dari persaudaraan Fratelli Tutti bahwa kita membantunya harus semua orang kita harus bantu. Ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Jadi syaratnya pergi, hasil buah, di perjalanannya ketika kita ini minta kepada Bapa. Maka Bapa akan diberikan. Kenapa? Mengenal. Mengenal dari apa? Dari apa yang kita lakukan. Kok ini sama ya dengan putraku Yesus? Apa yang dilakukan orang ini kok sama. Maka ketika orang ini meminta, Tuhan akan memberikannya karena kita memintanya. Karena kita pada saat memintanya, Allah Bapa melihat seperti anaknya yang memintanya. Karena kasih yang dilakukan oleh kita. Oleh karena itu inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Makanya ada 3 pesannya dari gereja. Yang pertama, makin mengasihi. Caranya gimana? Yesuslah sebagai pusat dan pemersatu. Kristen ataupun apa yang dari Tuhan itu yang menyatukan. Dan apa yang dari si jahat itu yang memecahkan. Jadi ketika kita di lingkungan di mana ada orang yang berbicara yang bisa memungkinkan memecah belah, ya sebaiknya kita harus bisa tutup itu. Mau keadaan seperti apa, kita berusaha memang bisa menjadi penyatu karena kita berada dalam satu pokok anggur yang benar. Gereja, ya gereja huruf G yang semua, yang mampu menghangatkan dan mengobarkan hati manusia dengan sabda-sabdanya, dengan kita antar umat di dalam persekutuan itu saling membantu. Ketika kita tidak bisa saling membantu, maka orang akan bertanya di mana kasih itu. Karena kita bayangkan seperti gereja itu dan seperti lingkaran, mestinya di atasnya tuh ada apa ya namanya tuh pengikat gitu ya. Pengikatnya itu mestinya adalah kasih. Jadi apapun yang ada di bawah masuk ke dalam ruangan itu jika memang orang memandang yang di sana kasih. Makanya gambar di gereja Katolik kan atasnya adalah Yesus salib. Mungkin orang nggak ngerti itu maksudnya apa. Tapi kita ngerti itulah sahabat yang mau mengorbankan nyawanya
bagi sahabat-sahabatnya. That's love. That's love story. Makanya kitanya juga kudu begitu. Pewartaan nilai sukacita Injili, solidaritas berbagi dan empati di dalam Tuhan. Nah, itu yang akhirnya kita bisa harus kita lakukan. Jadi ketemu sama orang ya kita wartakan apa yang kita alamin. Gak usah malu-malu. Gak usah jadi merasa kita jadi orang yang berdosa. Kembali lagi itu hanya dari si jahat. Si jahat akan bisikin, jangan, kamu ini kan masih temanku, kamu nggak usah kirim-kirim lah buat kamu aja, supaya kamu jangan lari dari aku. Itu si jahat pasti ngomong begitu. Tapi kita kan tidak, karena kita hanya mau menggenggam tangan Tuhan. Oleh karena itu ya bagikan. Bagikan, jangan takut kemudian bagikan, kamu ya bagi-bagi ternyata kamu hidupnya begitu. Dan apa yang terjadi? Ya mohon ampun. Mohon ampun kepada Tuhan, mohon ampun kepada sesamanya, tetapi bukan berarti besoknya saya berhenti, saya bagikan lagi. Dan percaya ya akan menumbuhkan iman kita pasti Tuhan. Karena hidup Kristen itu menjadi lifestyle, kemarin saya sharing, menjadi gaya hidup kita. Itulah gaya hidup kita adalah kita berani mewartakan Tuhan dan saya ngelihat banyak sekali yang sangat luar biasa. Iman Kristiani kita adalah tentang komunikasi manusia dengan Allah yang mengampuni, mengasihi dan menjadi berkat. Kata-kata tambahannya mengampuni. Makanya kemarin saya ceritakan COVID-19 adalah alasan terbaik bagi kita untuk mencari orang yang selama ini sama kita berantem, karena kita adalah se sependeritaan. Kita semua seluruh dunia kena COVID-19. Itulah saat terbaik kita untuk bisa kita saling merekonsiliasi dengan mereka. Yang kedua makin terlibat, makanya disebutin tadi gerakan, disebutin tadi kan pergi. Artinya kan gereja kita ini orang Kristen itu memang bergerak. Dan bergerak itu memang terlibat seperti yang dilakukan oleh Beato Muda yang namanya Carlo Acutis, membuat suatu website carloacutis.com dan menjadi dirinya cerita tentang iman Katolik, terutama informasi mujizat Ekaristi. Kalau ditanya kenapa, saya belum baca detailnya. Saya percaya Carlo Acutis mengalami kasih Allah dalam Ekaristi itu dalam setiap kali menerima atau pada saat Beato Carlo Acutis mengadakan atau pergi ke tempat misa. Jadi sebetulnya apa yang Bapak alami, Bapak share it. Ya, ada saya teman WhatsApp kemarin, itu teman itu adalah dulu yang bantu di Kisah Kasih Allah Romo Rumanto. Itu, "Pak Dik kapan ya saya mau ngobrol, saya ingin kesaksian, saya ketemu Tuhan Yesus, terus saya mau ini." Aduh saya bilang, "Bu, ya baik Bu." Saya bilang, "Tapi bagaimana caranya ya? Ini kan lagi Covid, Ibu mau sharing pakai WhatsApp?" "Enggak Pak." Jadi saya sangat appreciate adalah begitu antusiasnya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya, cuman beberapa kali saya lihat bagus memang mengalami satu pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang Tuhan berikan kepadanya dan dia mau coba sharing ke saya ada beberapa kali udah sharing. Jadi ketemu orang-orang seperti itu dan dia haus untuk membagikannya kepada orang lain. Nah, kita pun begitu Bapak Ibu. Itulah bentuk dari berbuat dan tanpa rasa itu kan seperti orang yang menaburkan benih. Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba dari kita punya kiriman, dari kita punya apa. Saya pernah sharing ke Ibu kan ini saya udah lama sekali nih tidak men-sharing ini. Ini zaman BlackBerry dulu. Jadi saya selalu kirimin, I think mungkin kejadiannya 8 tahun lalu, 8, 9, saya nggak tahu udah lama. Jadi saat itu saya sering kirim renungan, terus kemudian kan kalau BlackBerry kan invite, ada yang ini, saya juga udah nggak inget lah pokoknya singkat kata ada ibu-ibu, ibu lah mestinya sih. Terus kemudian terima kasih
terima kasih renungannya menguatkan, terima kasih. Setelah berapa bulan, terus kemudian nggak lama kemudian ibu itu nggak menjawab. 2 hari nggak menjawab, terus dia gambarnya hitam. Terus kemudian setelah 3-4 hari ada yang menjawab, "Terima kasih ya Bapak yang telah menemani kakak saya selama kakak saya sakit. Sekarang kakak saya sudah beristirahat bersama Tuhan." Waduh, saya saat itu, wow, saya waktu saya buat apakah saya pikir itu? Enggak pernah berpikir seperti itu. Saya nggak pernah berpikir bahwa ya ya Tuhan mengizinkan saya bisa bikin renungan dan bisa menguatkan orang sakit, sampai orang sakit itu meninggal. That's the beauty of media sosial dan dunia digital Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu ada nun jauh di sana. Saya tuh ada Facebook satu lah grup itu yang ngerenung, yang ngasih komentar-komentar itu kebanyakan orang-orang timur. Jadi Flores, Manado, daerah sana, dan dia baca dan ya nggak pernah terpikir sebelumnya. Kembali lagi bukan bukan untuk apa-apa, tapi ya itulah luar biasanya Tuhan kita ya. Saya cerita ibu itu, habis itu saya hanya bisa, apa ya, meneteskan air mata, saya bilang, "Wow." Saya berdoa buat jiwa ibu itu dan saya percaya Bapak Ibu juga pasti banyak mengalami mengalami hal-hal seperti itu dan ya we have to believe, jangan don't stop, jangan pernah berhenti untuk mau berbuah Bapak Ibu, jangan pernah berhenti. Ya sampai kapan ya, sampai sampai kita ya ketemu dengan Tuhan. Ya mungkin dengan seperti itu jalan satu-satunya kita, bukan tadi kita takut menjadi so suci atau apa. Justru mungkin dengan cara seperti itu kita mencoba melalui, proses pengudusan ini. Itu yang saya percaya juga terjadi dengan Carlo Acutis. Dan yang terakhir adalah makin menjadi berkat. Jadi dengan komunikasi digital bisa menjadi berkat. Kalau yang kanan kan informasi tentang apa yang dilakukan Paus begitu mendunia, begitu kemarin Vatikan mengatakan Vatikan tidak bisa memberikan izin kepada perkawinan sesama jenis. Wah, langsung heboh di seluruh dunia. Karena orang melihat sebetulnya sebelumnya Paus sudah mengatakan, "Siapa aku ini bisa menjudge?" Lalu biasanya mestinya pasangan mereka itu bisa hidup, sebagai satu keluarga. Tapi ketika kalimat dari kemarin, keputusan seperti itu, banyak orang yang kecewa, tapi banyak juga orang yang ya memang kebenaran tidak bisa, karena tidak bisa laki-laki dan laki-laki melahirkan anak perempuan. Dan very interesting lah ini cerita ini, tapi ya kita percaya apapun yang diputuskan oleh Bapak Paus itu memang adalah karya dari Roh Kudus. Dan berkat yang nyata Bapak Ibu, dari gambar sebelah kiri itu kan menunjukkan bahwa dengan media sosial Bapak Ibu bisa beli, saya pernah ceritakan, beli makanan buat teman-teman Bapak ojol, yang saya pernah sharing, kirim ke gereja terdekat, nanti begitu, "Pak ini udah sampai." "Oh ya udah Pak itu buat Bapak." Tapi kita percaya orang itu "Oh ini yang beli ini pasti orang Kristen." Kenapa? Karena disuruh kirim ke gereja. Tapi nggak usah kirim yang jauh-jauh ya, yang dekat aja. Sebenarnya kan kita tujuannya adalah untuk memberikan makanan. We can do it. Dan kita bisa order itu di mana-mana Bapak Ibu. Bisa order di Medan, bisa order di Surabaya, because of the technology. Jadi sekarang kita ada uang, isi OVO uang 100.000. Ya Ibu bisa bagi makan. Saya rasa kalau di daerah Jawa Tengah sekarang saya rasa 10 ojol Bapak bisa Ibu bisa belikan, masih bisa ada 10-11 ribu rupiah kalau di daerah Jawa Tengah. Itulah bentuk kita bagaimana kita menjadi, bisa makin menjadi berkat. Kata makin menunjukkan sesuatu yang aktif, superlatif, dia makin meninggi. Ya hidup kita walaupun kita percaya kita manusia yang lemah, tapi kita percaya juga kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan bagi siapa aja yang memintanya.
Dan saya percaya Bapak, Ibu, dan saya juga kita akan meminta itu. Suatu refleksi bersama mungkin yang jadi pertanyaan, sejauh mana sih aku menggunakan media sosial seturut nilai-nilai Injil, seperti mewartakan kegembiraan. Jadi jangan kasih hoak yang menakutkan. Suka ada orang yang kasih gambar orang dipotong tangannya, apa sih yang dicari? Saya juga bingung gitu ya. Terus mewartakan persaudaraan, kejujuran, kebenaran, kebaikan, kasih dan pengampunan. Harus seperti itu. Ya tapi memang ketika masuk Ibu ke grup satu aja kan orang dari cerita A, B, C, D, A, B, C, D. Kalau kita sih di Lukas 1 relatifly sih ceritanya bagus lah. Tapi ketika saya masuk ke yang di RT, ya itu kan udah macam-macam orangnya kan. Ya itulah dunia maya, itulah dunia digital yang kita juga tidak bisa pungkiri. Hanya kita, ya kita bisa melihat lah dari sana apa yang terjadi dan ya kalau sangat keterlaluan, nah biasanya kita udah yang ini nggak usah di-sharing. Biasanya kita suka berikan teguran. Jadi apapun yang tidak membuat kita sukacita maka nggak usah di-sharing. Saya pikir itu tidak ada manfaatnya. Sejauh mana kita mengoptimalkan internet untuk menjalin persekutuan dalam iman seperti berdoa bersama secara daring, katekese, dan pendalaman iman. Teman saya baru bikin di MKK namanya Reboan. Saya kebetulan Rabu minggu depan diminta sharing tentang, Santo Yosef. Jadi, saya bilang, "Hebat juga ya, Mbak." "Iya, kita sama-sama." Model-modelnya tuh agak mirip EJ, tapi dia nggak mau nyebutin EJ. Jadi nanti saya sharing satu tema, katakanlah 10 menit, nanti dibikin pertanyaannya di break up, nanti saya datang ke break up, kan udah bisa break up room masing-masing, ke break up ini saya ketemu sama orang ini, ngobrol-ngobrol. Udah selesai saya pindah lagi ke break up room berikutnya lagi. Udah kayak di fisik, tapi kita lakukan itu di Zoom. Saya nggak tahu, nanti kita lihat, apa yang terjadi di hari Rabu. Jadi sebenarnya banyak sekali orang yang melakukan, inisiatif-inisiatif ini secara daring dan bagus kalau menurut saya. Jadi, di wilayah seperti Ibu juga, Ibu dan bapak-bapak, ya untuk melakukan ini secara periode, bikin satu metode. Jangan lama-lama, mungkin maksimum 1 jam saya rasa. Jadi orang 1 minggu sekali mengalami persaudaraan, persekutuan bersama Tuhan. Saya pikir itu juga, sangat baik bisa dilakukan. Dan apa aksi nyata kita yang bisa lakukan secara online untuk menolong sesama yang terdampak COVID-19 secara ekonomi. Minimal di tempat kita ya UKM Satora, yang saudara-saudari kita, katakanlah apa yang bisa kita bantu. Ya kayak teman saya Pak Jimmy dia jual karbol. Saya bilang, apa biasanya kita ada beli buat RT, nanti saya bilang, "Nanti kalau udah dekat nanti saya beli lagi." Karena kan nggak mungkin kita beli karbol setiap bulan. Nah itu Bapak Ibu bisa kalau ojol, Ibu Bapak ada yang kenal, tinggal cari banyak kok langganan ojol kita yang di Satora. Itu juga kita bisa jadi langganan, istri saya selalu kirim-kirim kuenya juga pakai ojolnya dari sana. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dan jangan takut membuat sesuatu yang baru untuk bisa menyatukan, sesama. Banyak orang yang terdepresi, kesendirian, dan saatnya kita untuk merangkul mereka walaupun melalui online saya rasa, hal yang baik, Pak, sebagai menunjukkan persaudaraan sesuai juga dengan, apa yang ada tema yang kita pelajari di masa APP. Semoga, di masa yang udah memasuki minggu keempat dan minggu kelima, kita semakin hidup kita semakin dekat kepada Tuhan, mungkin yang pantang, saya juga ada bolos-bolos, ada bolong-bolong juga, ya kita tetap berdoa kepada Tuhan, selain pantang tapi yang paling penting itu adalah kasih yang melatar belakanginya, sehingga apapun yang kita lakukan, orang bisa melihat wajah Allah di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik Pak Dik-Dik, terima kasih